Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Julalaman. Jadi di siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak dari Society of Spectacle, dan juga saya akan sedikit membahas tentang konflik antar kelompok. Baik, jadi kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu dampak dari Society of Spectacle. Society of Spectacle pada dasarnya membahas mengenai bagaimana segala sesuatu yang dialami dan dimiliki oleh seseorang harus terekspos ke publik. Seseorang memiliki sikap selektif dalam menentukan realitas dengan berusaha memilah mana sisi kehidupan yang sekiranya pantas untuk dilihat oleh umum. Hal inilah yang membuat seseorang terkadang terkesan sedikit fake, karena mereka tidak memperlihatkan kehidupan realita yang sebenarnya terjadi, sehingga definisi mengenai siapa dia itu menjadi bias. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dengan setelan baju dengan brand ternama, dan ia mengendarai mobil mewah, maka pasti Anda akan memberi kesan pada orang tersebut bahwa ia adalah orang dari kalangan kelas atas. Mungkin bisa jadi dugaan Anda itu benar, tapi bisa saja orang tersebut sebetulnya tidak memiliki mobil. Jadi bisa saja itu mobil bosnya atau bagaimana. Dan untuk bajunya ya bisa saja itu setelan yang diberikan oleh atasannya agar si supir tersebut, kasar-kasarnya supir tersebut, bisa terlihat lebih layak. Karena jika penampilan seorang karyawan itu rapi, baik, itu juga akan membawa dampak positif bagi atasannya, bukan? Nah, dari contoh tersebut, itu sudah cukup membentuk gambaran mengenai bagaimana masyarakat melihat seseorang tersebut. Lalu, apakah istilah Society of Spectacle selalu berkaitan dengan kebohongan untuk terlihat lebih baik? Sebenarnya tidak juga. Kita ambil satu contoh lagi, yaitu Mark Zuckerberg. Ia adalah salah satu contoh dari masyarakat tontonan. Mark adalah founder sekaligus CEO media sosial Facebook. Berhubung merupakan seorang yang terbuka, pasti sosok ini berkaitan erat dengan kehidupan yang mewah dan gaya yang berkelas. Namun hal yang dilakukan Mark itu kebalikan dari hal tersebut. Mark dikenal sebagai sosok yang lebih senang berpenampilan sederhana. Belum lagi dengan gaya khasnya yang hanya mengenakan kaos, celana jeans, dan sepatu skate, memberikan kesan kasual yang santai. Jadi dari dua contoh yang sudah saya sebutkan tadi, membuktikan bahwa maksud dari Society of Spectacle adalah bagaimana suatu individu berusaha membentuk citra diri terhadap masyarakat mengenai bagaimana mereka memandang dirinya, dan hal tersebut bisa dalam bentuk apapun. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konflik antar kelompok. Jadi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama atau berkelompok. Manusia memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Secara kodrat manusia tidak dapat hidup sendirian. Maka itu manusia selalu ingin menjadi bagian suatu komunitas atau kelompok tertentu. Kelompok merupakan salah satu alat bagi seseorang agar dapat mengekspresikan segala keinginan, minat, dan aspirasinya. Seseorang yang bergabung pada suatu kelompok memiliki motivasi dan tujuan tersendiri. Dan kelompok juga membuat seseorang mempunyai satu identitas tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Di Indonesia yang terkenal dengan keberagaman suku, bahasa, dan budaya menjadi suatu kebanggaan yang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan keberagaman itu tak jarang menimbulkan konflik antara kelompok, baik suku dan agama. Kita masih ingat ketika bangsa Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 1998. Setahun setelah itu, konflik antara kelompok masyarakat dengan menggunakan identitas agama dan etnis di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Maluku, Poso, dan Sampit terjadi. Konflik itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja, melainkan menimbulkan luka psikologis yang sangat dalam bagi mereka, korban konflik. Berbicara mengenai konflik antar kelompok ini, maka erat kaitannya dengan kepentingan. Konflik terjadi antara dua kelompok,
yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai objek yang sama. Konflik juga bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Ketika suatu kelompok mempunyai harapan atau keinginan, dan ketika harapan itu terbentur oleh situasi nyata yang berlawanan, maka bisa menimbulkan konflik di dalam dan di luar kelompok. Namun dalam memahami konflik antar kelompok ini, tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa timbul konflik antar kelompok, tergantung konteksnya seperti apa. Masalah perekonomian, psikologis, kecemburuan, prasangka, hukum, ekonomi, serta perbedaan identitas kelompok menjadi masalah utama yang menyebabkan konflik. Dalam memahami konsep konflik, kita harus mengetahui 3 hal bagian dari konflik, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua perasaan, dan yang ketiga konflik tindakan. Konflik persepsi berkaitan dengan pemahaman terhadap sesuatu yang diinginkan kepentingan, nilai yang berseberangan dengan orang lain atau kelompok lain. Konflik sebagai perasaan berkaitan dengan reaksi emosi terhadap sesuatu, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Sedangkan konflik sebagai action merupakan ekspresi dari perasaan dan persepsi. Konflik sebagai action biasanya berhubungan dengan power, bisa berbentuk kekerasan dan destruktif. Ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk mengurangi konflik. Yang pertama dengan berkomunikasi, lalu berunding, lalu menerima dan menjalani keputusan yang disepakati, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedua hal yang saya bahas itu dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.